Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Seiring dengan berkembang pesatnya media sosial, maka semakin mudah orang-orang untuk dapat menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar. Mereka tanpa tabayun atau mengecek kebenaran berita tersebut langsung membagikannya kepada orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, haruslah berhati-hati dan jangan mudah terpancing oleh berita dusta atau bohong, tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya. Padahal berbohong sangat dilarang dalam ajaran Islam, karena termasuk perbuatan dosa yang dapat menyakiti orang lain. Larangan ini terkandung dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Hal ini dijelaskan juga dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, cukup seseorang dikatakan dusta, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim nomor 5. Lalu apakah balasannya atau azab bagi orang yang suka berdusta? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru. Dusta adalah memberitakan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Berikut ini adalah azab bagi pendusta diantaranya yaitu 1. Termasuk dosa besar. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa dusta akan menyebarkan kedustaan lainnya sehingga menumpuk menjadi dosa besar. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakannya 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Sebelumnya beliau bersandar, lalu beliau duduk dan bersabda, perhatikanlah, dan perkataan palsu, perkataan dusta. Beliau selalu mengulanginya sampai kami berkata, seandainya beliau berhenti. Hadis riwayat Bukhari nomor 2654, 5976, dan Muslim nomor 143, 87. Bohong dalam rangka apapun akan melahirkan kebohongan lainnya. Sehingga disebutkan dalam pepatah, bohong adalah pangkal dari dosa. Mengapa demikian? Karena satu kebohongan akan berbuat kebohongan lagi, untuk menutupi kebohongan itu sendiri, sehingga dosanya akan menumpuk dan bahkan akan menimbulkan kesaliman lainnya. Dalam hadis juga dijelaskan, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim nomor 2607. 2. Terhalang mendapatkan hidayah Allah. Hidayah tidak akan datang kepada orang yang gemar berdusta, karena hatinya tertutup menerima kebenaran. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menunjukkan orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Quran Surah Ghafir ayat 28. 3. Mendapat laknat Allah dan termasuk orang yang celaka. Hal ini terkandung dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Quran Surah As-Sariyat ayat 10-11. Dalam ayat lainnya, Allah juga berfirman, kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Quran Surah Al-Jatsiyah ayat 7. Dijelaskan juga dalam hadis dari Bah bin Hakim, ia berkata bahwa ayahnya, Hakim telah menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi yang berbicara, lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4990 dan Tirmidzi nomor 3315. Hadis Hasan, dusta untuk bahan candaan pun tidak diperbolehkan, walaupun untuk membuat orang tertawa. 4. Termasuk ciri orang munafik. Dusta adalah termasuk salah satu ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3, jika dia bercerita, dia berdusta, jika dia berjanji, dia menyelisihi, dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2682 dan Muslim nomor 59. 5. Puasanya sia-sia. Dalam puasa haruslah bisa mengendalikan syahwat dan jiwa, agar memiliki hati yang tenang. Jika tidak bisa melakukan seperti itu, maka Allah tidaklah menerima puasa tersebut, sehingga puasanya menjadi sia-sia dan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1903. 6. Tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat.
Sikap dusta membawa pada jurang kehancuran dan kebinasaan ketika di akhirat kelak, yaitu tidak akan diajak bicara oleh Allah. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak melihat kepada mereka, tidak mensucikan mereka dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu orang yang sering mengungkit pemberiannya kepada orang yang menurunkan celananya melebihi mata kaki dan orang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta. Hadis riwayat Muslim nomor 106. 7. Diazab di neraka dengan mulut dirobek. Akibat lisannya suka berdusta dalam kesehariannya, jika ia tidak bertaubat sebelum kematian menjemputnya, maka mulutnya akan dirobek-robek di neraka. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadis, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan kepada para sahabat tentang mimpi yang dialaminya, dan mimpi Nabi adalah benar adanya, hak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh 2 orang laki-laki yang membawanya melihat berbagai siksaan yang dialami orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian 2 orang laki-laki itu menjelaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang mendapatkan siksaan itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun laki-laki yang engkau datangi, ujung mulutnya disobek sampai ke tengkuknya, dan hidungnya dirobek sampai ke tengkuknya, dan matanya dirobek sampai ke tengkuknya, dia adalah orang yang keluar dari rumahnya, lalu dia berdusta dengan kedustaan yang mencapai segala penjuru. Hadis riwayat Bukhari nomor 7047. Berdusta terhadap orang lain saja sungguh mengerikan, apalagi berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Al-Mughirah, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1291 dan Muslim nomor 4. 8. Merupakan penyakit hati yang menggelisahkan. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih, karena mereka berdusta. Quran Surah Al-Baqarah ayat 10. Dalam hadis pun dijelaskan dari Al-Hasan bin Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menipu akan menggelisahkan jiwa. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2518. 9. Bukan termasuk golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh dusta adalah dengan cara menipu orang lain yang bicara tanpa sesuai kenyataan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab, makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda, mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Muslim nomor 102. Selain itu, dalam riwayat lain juga ditegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban 2 halaman 326. 10. Tiada keberkahan transaksi jual beli yang dilandasi dusta. Bagaimana mungkin mendapatkan keberkahan dalam rezeki, jika didapat dari sumber yang haram dan dilandasi dusta? Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Hakim bin Hizam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih, khiyar, selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2079, dan Muslim nomor 3836. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencela orang yang tidak transparan, dengan menyembunyikan aib barang dagangan, ketika berdagang dengan berdusta. Demikianlah bahaya dari dusta yang wajib kita ketahui, agar mengingatkan kita untuk menjauhi semampu mungkin dari perkataan dusta. Namun dari sekian bahaya dusta, ternyata ada dusta yang diperbolehkan, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Asma binti Yazid. Dia berkata, Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aitin, ia di antara para wanita yang berhijrah pertama kali yang telah membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengabarkan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak disebut pembohong, jika bertujuan untuk mendamaikan di antara pihak yang berselisih di mana ia berkata yang baik, atau mengatakan yang baik demi mendamaikan pihak yang berselisih. Ibnu Syihab berkata, aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya, kecuali pada 3 perkara. Peperangan, mendamaikan yang berselisih, dan perkataan suami pada istri atau istri pada suami, dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga. Hadis riwayat Bukhari nomor 2692 dan Muslim nomor 2605.
Contohnya seorang suami yang memuji atau menyanjung istrinya, ketika suami menikmati masakan istrinya. Ia lalu berkata kepadanya, "Masakanmu hari ini sangat enak, lezat sekali." Padahal sebenarnya masakannya itu kurang enak. Tetapi, demi menyenangkan istrinya, dia mengatakan kalimat seperti itu. Untuk menghindari perkataan dusta ini, seyogyanya kita berbicara jujur yang bermanfaat atau lebih baik diam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari nomor 6475 dan Muslim nomor 47. Ketika kita ingin berbicara hendaklah berpikir terlebih dahulu, dan jika tampak jelas maslahatnya, barulah berbicara, namun jika ragu-ragu, maka lebih baik diam hingga jelas maslahatnya. Ya Allah, mudahkanlah hamba-Mu untuk selalu memiliki akhlak yang mulia ini, selalu berlaku jujur dalam segala hal. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.